Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan selalu menjaga kesehatan dan selalu menaati protokol dari pemerintah yang ada supaya kalian bisa terhindar dari bahaya COVID-19 ini. Karena kemarin kita sudah melakukan perkenalan, mungkin kalian sudah mengenal Bapak dan Bapak mungkin sudah beberapa mengenal kalian. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks eksposisi. Ada yang sudah tahu apa itu teks eksposisi? Oh, mungkin kalian baru memahami apa itu teks eksposisi, tapi kalian belum mendalami apa itu teks eksposisi. Jadi kita langsung aja belajar bersama apa itu tentang teks eksposisi. Pengertian dari teks eksposisi tersebut adalah paragraf atau karangan yang mengandung sebuah pengetahuan yang dimana itu digambarkan secara singkat, padat, dan akurat, dan tujuan untuk menyampaikan informasi kepada kalian semua agar kalian bisa mendapatkan suatu pengetahuan tersebut. Untuk pengertian sendiri seperti itu, intinya kalian nantinya di situ diberikan suatu pengetahuan dan informasi yang secara singkat dan akurat dan juga padat agar kalian lebih memahami informasi yang diberikan begitu. Untuk selanjutnya yaitu tentang tujuan teks eksposisi. Tujuan dari teks eksposisi adalah untuk menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca. Jadi nanti kalian di situ diberikan suatu informasi agar kalian mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih dan nantinya kalian lebih memahami tentang informasi tersebut begitu. Itu untuk tujuan dari teks eksposisi. Untuk ciri-ciri teks eksposisi yang pertama yaitu singkat dan padat. Nah, pasti untuk teks eksposisi tersendiri harus singkat dan juga padat. Jangan sampai kalian membuat suatu informasi atau menyampaikan informasi itu bertele-tele begitu. Dan yang kedua yaitu kayak informasi yang mengajak. Jadi di situ ada sebuah ajakan yang dimana informasi itu bisa membuat seseorang itu terpengaruh, yang nantinya misal kalian di situ menghimbau untuk melakukan suatu larangan apa gitu, mereka bisa ikut melaksanakannya, atau nanti kalian memberikan suatu informasi penting apa gitu, mereka intinya bisa tergugah, mereka juga bisa terajak untuk melakukan atau bisa memahami informasi tersebut gitu. Yang ketiga, penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Jadi penyampaian dari teks eksposisi itu harus menggunakan bahasa yang baku. Jangan bahasa yang digunakan seperti pada teman kalian atau bahasa sehari-hari. Jadi harus bahasa yang baku dan juga lugas. Nanti penyampaiannya harus lugas, jelas gitu. Terus untuk yang selanjutnya yaitu menjelaskan informasi pengetahuan. Jadi di teks eksposisi itu memiliki ciri yaitu harus menyampaikan informasi yang yang terdapat suatu pengetahuan yang nantinya kalian harus memberikan suatu pengetahuan terhadap pembaca atau pendengar sehingga mereka dapat memahami. Contoh pengetahuan tentang bahaya dari COVID, nanti kan mereka bisa mengetahui dan juga mereka bisa untuk menjaga kesehatan gitu. Jadi di situ bisa mengajak mereka untuk selalu menjaga kesehatan atau bagaimana. Intinya terdapat pengetahuan seperti itu. Untuk selanjutnya tidak memiliki berarti tidak memaksakan tidak memihak, berarti tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembacanya. Jadi di situ apa yang kalian tulis tidak memihak dan juga tidak memaksakan kemauan kalian. Jadi di situ kalian benar-benar itu karena
pendapat kalian. Jadi semisal COVID itu berbahaya ya, itu menurut kalian emang benar-benar berbahaya, jadi kalian ditulis bahaya seperti ini, caranya mengatasi seperti ini, dan itu kalian memberikan informasi kepada pembaca begitu. Jadi intinya saling memberikan informasi pengetahuan dan tidak ada unsur paksaan di situ begitu. Intinya kalian nulis, kalian tidak terpaksa karena ingin bagaimana gitu. Intinya kalian tidak ada paksaan dan juga nantinya yang membaca juga tidak merasa dipaksa begitu. Untuk selanjutnya, teks eksposisi bersifat objektif dan netral. Jadi nanti teks eksposisi itu harus bersifat objektif. Objek yang kalian tentukan itu harus benar-benar jelas. Semisal ya COVID ya, itu objek COVID-nya itu harus jelas gitu. Dan juga kalian di situ saat penyampaian harus bersifat netral. Netral itu maksudnya kalian tidak memihak antara misal pemerintah dan juga orang-orang yang menganggap COVID itu tidak berbahaya gitu. Jadi kalian di sini netral gitu. Kalian bisa menganggap itu berbahaya dan juga itu menganggap masih bagaimana, intinya gitulah. Dan selanjutnya yaitu penjelasannya disertai data-data yang akurat. Jadi yang kalian sampaikan itu harus benar-benar akurat. Itu harus benar-benar fakta yang terjadi, bukan sekedar hanya gosipan, hanya isu begitu, bukan seperti itu. Untuk selanjutnya, fakta digunakan sebagai alat konkretasi dan kontribusi. Maksudnya itu ya fakta yang digunakan itu harus fakta yang benar-benar, jadi di situ faktanya itu konkret, benar-benar nyata dan tidak ada kebohongan di situ, dan itu nantinya menjadikan kontribusi bahwa apa yang kalian sampaikan itu benar-benar ada gitu, benar-benar nyata. Terus nanti himbauan yang kalian ajak kan ini bersifat ngajak, jadi ajakan yang kalian lakukan itu bisa diterima begitu. Terus selanjutnya umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Intinya dalam pidato ini harus benar-benar komplit, 5W1H. Harus ada penjelasan tentang apa masalahnya, terus siapa itu nanti pelaku atau siapa yang terlibat, terus kapan itu terjadi gitu harus ada juga. Terus di mana itu peristiwa terjadi juga itu harus benar-benar konkret, harus benar-benar nyata, dan itu benar berdasarkan fakta yang ada. Mengapa dan juga bagaimana juga harus terdapat dalam teks eksposisi tersebut gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi itu ada 4, yaitu judul, pernyataan umum atau tesis, argumen atau alasan, penegasan ulang, atau juga yang namanya simpulan. Judul itu apa yang dimaksud judul? Judul itu suatu yang menggambarkan atau dibahas dalam teks tersebut, yang hendaknya nanti ditulis dengan kata-kata yang singkat, menarik, yang berupa syarat akan makna dalam teks tersebut. Jadi di sini intinya pada judul itu harus singkat, menarik, dan juga terdapat inti dalam teks yang akan kalian bahas, sehingga nanti pembaca itu tidak bingung ini nantinya akan membahas tentang apa gitu. Mereka sudah tahu melalui judul tersebut begitu. Yang kedua yaitu tesis atau pernyataan umum. Yang dimaksud dengan tesis atau pernyataan umum itu yaitu bagian yang berfungsi untuk memperkenalkan topik sekaligus menempatkan pembaca pada posisinya itu sebagai apa, dan juga nanti penulisnya itu menguak pendapat, maka pembaca bisa berada pada posisi yang sependapat begitu. Intinya tesis itu adalah bagian yang memperkenalkan topik
bagian awal yang nantinya di situ memperkenalkan topik dari apa yang kalian bahas itu, sehingga nanti kalian bisa menjadi sependapat tentang apa yang kalian bahas dengan pembaca begitu. Oke, yang ketiga itu ada argumentasi atau alasan, yaitu berisikan tentang argumen kalian atau alasan kalian mengenai topik yang kalian bahas tersebut. Nanti kalian bisa menjelaskan argumen tersebut, maksudnya menjelaskan topik dari apa yang kalian bahas tersebut. Nanti semuanya ini juga bisa disebut dengan isi pendapat kalian mengenai suatu masalah ini begini nanti diterangkan di situ. Yang keempat yaitu penegasan ulang atau simpulan. Penegasan ulang atau simpulan itu berisikan tentang simpulan dari argumen dan juga argumen dari topik yang kalian bahas. Jadi nanti kesimpulannya itu mengenai apa? Oh, misal COVID, berarti COVID itu berbahaya, begitu. Nanti simpulannya seperti itu kurang lebihnya. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis teks eksposisi. Apa saja itu jenis-jenis teks eksposisi? Yaitu ada eksposisi definisi, ada eksposisi proses, dan eksposisi ilustrasi, eksposisi laporan, perbandingan, dan juga pertentangan. Ya, apa yang dimaksud dengan jenis-jenis teks eksposisi tersebut? Yang pertama, teks eksposisi definisi yaitu suatu paragraf eksposisi yang memaparkan definisi suatu topik tertentu. Jadi teks eksposisi definisi itu yaitu mendefinisikan topik dari yang kalian bahas tersebut, dari topik yang kalian tentukan. Jadi misal topik apa nanti didefinisikan secara detail gitu. Yang kedua, eksposisi proses. Proses berarti di situ terdapat langkah-langkah atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. Misal itu suatu pengetahuan untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara cuci tangan, bagaimana cara cuci tangan, begitu kan. Nah, itu teks eksposisi proses. Nah, yang selanjutnya itu adalah teks eksposisi ilustrasi, yaitu teks yang memaparkan informasi atau penjelasan-penjelasan tertentu dengan cara memberikan gambaran sederhana mengenai suatu topik dengan topik lainnya yang memiliki kesamaan sifat. Jadi nanti teks ilustrasi ini teks yang menggambarkan suatu topik ini dengan topik yang ini tetapi memiliki kesamaan. Misal virus corona dengan virus apa gitu memiliki kesamaan, dan itu ada hal-hal tertentu yang mirip nantinya dibahas di situ. Jadi bisa menjelaskan cara menanggulanginya atau hampir mirip atau bagaimana begitu. Intinya seperti itu. Terus yang selanjutnya ada teks eksposisi laporan, yaitu paragraf eksposisi yang mengembangkan laporan dari sebuah berita atau penilaian tertentu. Jadi teks eksposisi laporan pasti kalian sudah tahu, itu suatu teks yang melaporkan sesuatu hal, berita COVID ya, ada COVID ya, itu teksnya tentang COVID langsung diterangkan di situ gitu. Nah, teks eksposisi perbandingan yaitu eksposisi yang gagasan utamanya disajikan dan cara membandingkan dengan yang lain. Jadi harus ada perbandingan di situ antara ini topik ini dan juga topik ini harus ada perbandingan yang nantinya disajikan menjadi satu. Nah, yang terakhir teks eksposisi pertentangan, yaitu teks eksposisi yang berisi tentang hal pertentangan akan suatu hal. Jadi di situ mengandung pertentangan tentang suatu topik. Di situ kalian menentang topik apa, kalian topiknya itu menentang sesuatu hal apa gitu. Oke, untuk selanjutnya yaitu materi selanjutnya yaitu tentang unsur kaidah penulisan teks eksposisi. Unsur kaidah penulisan teks eksposisi itu ada 6. Yang pertama, menentukan topik yang akan disajikan. Yang kedua, menentukan tujuan eksposisi.
Yang ketiga, memilih data yang sesuai dengan tema. Yang keempat, membuat kerangka karangan. Yang kelima, pembahasan dengan mengembangkan kerangka karangan. Yang keenam, membuat kesimpulan. Ini kaidah penulisannya seperti itu. Yang dimaksud dengan menentukan topik yang akan disajikan yaitu apa? Yang harus dilakukan saat membuat eksposisi adalah menentukan tema. Kalian menentukan topik apa yang akan kalian sajikan. Jadi temanya apa, nanti topiknya apa, gitu harus ya benar-benar nyambung. Kalau kalian temanya tentang pendidikan, kok nanti kalian yang dibahas nanti tentang apa politik gitu kan, ya nggak nyambung juga. Jadi antara tema dan juga judul itu harus nyambung. Tema nanti juga topiknya yang kalian bahas juga bisa nyambung gitu. Intinya menentukan topik itu menentukan tema terlebih dahulu. Yang kedua, menentukan tujuan eksposisi. Tujuan yang akan kalian bahas itu agar apa gitu. Jadi di situ kalian membahas tujuannya untuk apa gitu. Nah, itu langkah yang kedua, menentukan tujuan. Yang ketiga, memilih data yang sesuai dengan tema. Nah, kalian sudah memiliki tema, sudah memiliki tujuannya untuk ini. Jadi kalian harus memilih data yang memperkuat argumen kalian nantinya. Itu harus kalian pilih dengan sebaik-baiknya dan juga itu benar-benar fakta gitu. Yang selanjutnya yaitu membuat kerangka karangan. Sebelum pembuatan kerangka karangan eksposisi, kalian membuat kerangka yang secara lengkap dan sistematis terlebih dahulu. Jadi sebelum kalian membuat lebih lanjut teksnya, jadi kalian membuat kerangkanya terlebih dahulu. Yang selanjutnya, pembahasan dengan mengembangkan kerangka karangan. Jadi nanti setelah kalian membuat kerangka kalian, jadi nanti di situ dikembangkan. Ini seperti ini, kerangka ini seperti ini. Nah, nanti dikembangkan satu persatu begitu. Yang terakhir, nanti kalian membuat simpulan. Nah, setelah kalian membuat simpulan, jadi kalian di situ sudah selesai. Yang pertama sudah menentukan tema, nanti juga topiknya apa, tema sekalian topik, terus selanjutnya itu tujuannya kalian untuk apa, terus nanti juga argumennya itu berdasarkan data yang benar-benar valid, terus nanti kan dibuat itu kerangkanya seperti ini, terus nanti dijelaskan seperti ini, terus nanti disimpulkan gitu. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan membahas tentang unsur kebahasaannya. Tadi kaidah penulisannya, sekarang unsur kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama ada pronomina, terus ada nomina dan verba itu leksikal, dan juga ada konjungsi, ada kalimat aktif intransitif, dan juga ada kalimat aktif transitif, dan juga ada kalimat pasif. Apa yang dimaksud dengan pronomina? Pronomina itu kata ganti, kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina, seperti itu. Contohnya seperti ia, dia, anda, kamu, begitu. Itu kalau pronomina persona atau persona tunggal. Terus ada lagi pronomina non persona, yaitu kata ganti bukan orang, yaitu seperti ini, itu, sini, situ, sana gitu. Yang tadi yang pertama itu kata ganti orang, yang seperti ini itu kata ganti bukan orang. Yang kedua ada nomina dan verba. Nomina dan verba itu merupakan kata yang mengacu pada benda, baik nyata maupun abstrak. Jadi yang mengacu pada benda atau benda yang mengacu pada benda yang bersifat nyata atau abstrak itu disebut dengan nomina dan verba gitu. Yang ketiga ada konjungsi. Konjungsi itu kata penghubung.
Contohnya kata penghubung itu kemudian, lebih lanjut, dan lainnya itu kata penghubung seperti itu, mengandung seperti itu. Yang selanjutnya ada kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif intransitif itu kata kerja yang tidak harus membutuhkan objek. Jadi kalian tidak memerlukan objek. Seperti contohnya itu apa ya? Contohnya itu tersenyum, tertawa, itu kata aktif intransitif. Jadi tidak memerlukan objek. Terus yang kalimat aktif transitif itu kalimat aktif yang memerlukan objek. Jadi di situ harus ada objek, ada subjek, ada predikat, ada objek, begitu. Harus lengkap kalau yang transitif. Contohnya itu seperti contohnya mempersoalkan gitu kan. Dia suka mempersoalkan masalah yang sudah berlalu. Jadi di situ ada subjek, ada predikat mempersoalkan, dan juga ada objeknya. Begitu. Nah, selanjutnya itu ada kalimat pasif. Kalimat pasif itu merupakan kalimat yang subjeknya dikenai sesuatu perbuatan atau aktivitas, begitu, yang dimana itu diawali awalan ter atau di, biasanya itu diawali ter dan di gitu. Nah, tadi itu unsur kebahasaan dari teks eksposisi. Nah, mungkin untuk teks eksposisi itu kurang lebihnya seperti itu dari awal sampai akhir, yaitu tentang pengertiannya, tujuannya, terus ciri-cirinya, jenis-jenisnya, unsur kaidah penulisannya, unsur kaidah kebahasaannya. Terus selanjutnya ini akan Bapak berikan contoh dari apa itu teks eksposisi tentang realita hukum di Indonesia. Nah, itu sudah dijelaskan tentang tesisnya apa, argumentasinya apa, dan penegasannya apa. Nah, judulnya kan realita hukum di Indonesia. Nah, di situ judulnya udah apa ya? Udah apa yang di situ dibahas itu udah ada di situ, di judul itu udah kelihatan begitu. Nah, tesisnya itu berarti dalam hal ini sebenarnya hukum yang ada di Indonesia sebagaimana yang telah diatur pada undang-undang telah secara tegas mengatur hukuman berbagai pelaku tindakan kejahatan. Namun, realitanya seringkali terjadi ketidakadilan hukum yang merugikan banyak orang. Hukum boleh saja tegas, namun menjadi tumpul di hadapan koruptor. Nah, itu contohnya hukum realita di Indonesia seperti itu. Itu tesisnya, topik yang dibahas seperti itu. Terus argumentasi itu yang kalian, pendapat kalian, alasan kalian, begitu. Yaitu contohnya, bukan rahasia umum lagi bahwa para koruptor di Indonesia mendapatkan hukuman yang tingkatannya masih tergolong ringan. Bahkan ada koruptor yang menerima fasilitas mewah padahal sudah merugikan bangsa. Seringkali kita menonton berita bahwa seorang maling dihajar massa hingga tewas. Namun, belum pernah ada koruptor di Indonesia dikeroyok massa sampai tewas. Nah, di situ penulis menjelaskan bahwa realita hukum di Indonesia seperti itu. Penulis itu menganggap bahwa koruptor hukumannya masih tergolong ringan, dan juga masih banyak kaum bawah yang atau menengah ke bawah itu seperti nanti kekurangan bisa menjadi maling, itu kan seringkali dikeroyok sampai tewas. Tapi apa yang dilakukan koruptor di penjara, dan di penjara itu masih difasilitasi gitu. Itu realita hukum di Indonesia. Nah, ini yang menulis mereka ini yang menulis. Terus yang ketiga ada penegasan ulang. Penegasan ulangnya itu
hukum Indonesia itu bisa dikatakan hanya tegas di hadapan rakyat. Maaf. Hukum di Indonesia itu bisa dikatakan hanya tegas di hadapan rakyat kecil. Sebut saja kasus yang pernah menimpa Nenek Asyani. Kasusnya hanya karena diduga mencuri kayu, beliau terancam hukuman selama 5 tahun penjara. Sungguh tidak adil memang jika dibandingkan dengan hukuman yang akan diterima koruptor. Jadi hukuman koruptor dan juga hukuman rakyat kecil itu terkesan berbeda, begitu yang dimaksud dari penulis tersebut. Mungkin contohnya seperti itu. Terima kasih untuk materi kali ini, mungkin cukup sekian, tapi sebelum selesai pada materi kali ini, Bapak akan memberikan suatu hadiah kepada kalian. Hadiah yang mungkin bisa mengejutkan kalian. Apa itu? Ini. Nah, tugas. Nah, nanti kalian buatlah tugas di rumah. Buatlah tugas teks eksposisi, yaitu naskah. Kalian membuat naskah pidato dengan tema bebas. Kalian harus membuat dengan karya sendiri. Jangan sampai kalian menjiplak karya orang lain, karena itu plagiasi, kalian bisa dihukum. Jadi di situ kalian harus membuat sendiri. Kalian membuat teks pidato. Untuk tugasnya sendiri nanti kalian kumpulkan di aplikasi biasa, yaitu e-learning, di menu tugas, dan juga nanti batas pengumpulannya pertemuan yang akan datang. Sebelum pertemuan yang akan datang kalian harus sudah mengumpulkan, karena Bapak nilai juga nanti karya kalian. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi teks eksposisi kali ini. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa, selamat belajar, dan juga jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Pelajari lagi apa itu teks eksposisi biar kalian lebih memahami lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.